Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimatus Sadiah dari Prodi D3 Akuntansi. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan tentang audit terhadap siklus pendapatan, yaitu pengujian substantif terhadap saldo piutang usaha. Baik, saya akan menjelaskan pengertian piutang. Piutang merupakan klaim kepada pihak lain atas uang, barang, atau jasa yang diterima dalam jangka waktu 1 tahun atau dalam siklus kegiatan usaha. Piutang umumnya disajikan di neraca dalam 2 kelompok. Yang pertama, piutang usaha. Yang kedua, piutang non-usaha. Nah, piutang usaha adalah piutang yang timbul dari penjualan barang atau jasa yang dihasilkan perusahaan. Sedangkan piutang non-usaha adalah piutang yang timbul bukan sebagai akibat penjualan barang atau jasa yang dihasilkan perusahaan. Selanjutnya, prinsip akuntansi berterima umum dalam penyajian piutang usaha di neraca. Yang pertama, piutang usaha harus disajikan di neraca sebesar jumlah yang diperkirakan dapat ditagih dari debitur pada tanggal neraca. Yang kedua, jika piutang usaha bersaldo material pada tanggal neraca harus disajikan rinciannya di neraca. Yang ketiga, piutang usaha yang bersaldo kredit pada tanggal neraca harus disajikan dalam kelompok utang lancar. Yang terakhir, jika jumlahnya material, piutang non-usaha disajikan terpisah dari piutang usaha. Oke, selanjutnya tujuan pengujian substantif terhadap piutang usaha. Yang pertama, memperoleh keyakinan tentang catatan akuntansi yang terkait dengan piutang usaha. Nah, di sini untuk memperoleh keyakinan mengenai ketelitian dan keandalan catatan akuntansi yang mendukung informasi piutang disajikan di neraca. Yang kedua, membuktikan keberadaan piutang usaha dan keterjadian transaksi. Nah, di sini untuk membuktikan apa piutang usaha yang dicantumkan di neraca sesuai dengan piutang yang sesungguhnya ada berasal dari transaksi yang benar-benar terjadi. Yang ketiga, membuktikan kelengkapan transaksi yang dicatat dalam catatan akuntansi dan kelengkapan saldo piutang. Nah, di sini untuk membuktikan bahwa piutang usaha yang dicantumkan di neraca semua klaim kepada debitur pada tanggal neraca dan mencakup semua transaksi yang berkaitan dengan piutang usaha. Selanjutnya, yang keempat, membuktikan hak kepemilikan klien atas piutang. Yang kelima, membuktikan kewajaran penilaian piutang usaha yang dicantumkan di neraca. Nah, di sini piutang harus disajikan di neraca pada nilai bersih yang dapat ditagih dari debitur pada tanggal neraca. Yang terakhir, membuktikan kewajaran penyajian dan pengungkapan piutang di neraca. Nah, di sini penyajian dan pengungkapan piutang usaha dan unsur-unsur laporan keuangan harus berdasarkan prinsip akuntansi berterima umum. Oke, selanjutnya program pengujian substantif terhadap piutang usaha. Prosedur audit dilaksanakan dalam berbagai tahap, yaitu yang pertama, prosedur audit awal. Nah, auditor harus hitung kembali saldo akun piutang usaha di dalam buku besar. Selanjutnya, usus saldo awal akun piutang usaha dan akun cadangan kerugian piutang ke kertas tahun yang lalu. Selanjutnya, usut postingan pendebitan akun piutang usaha ke dalam jurnal yang bersangkutan. Selanjutnya, lakukan rekonsiliasi akun kontrak piutang dalam buku pembantu piutang usaha. Yang kedua, prosedur analitik. Nah, di sini auditor melakukan perhitungan berbagai rasio, yaitu rasio piutang usaha dengan akibat lancar, rasio tingkat perputaran piutang usaha, dan rasio rate of return on net sales. Nah, selanjutnya lakukan analisis hasil prosedur analitik dengan harapannya yang berdasarkan pada data masa lalu. Yang ketiga, pengujian terhadap transaksi rinci. Nah, pada tahap ini auditor memeriksa sampel transaksi piutang yang tercatat ke dokumen yang mendukung timbulnya piutang usaha. Yang keempat, pengujian terhadap saldo akun rinci. Nah, tujuan pengujian saldo piutang adalah untuk memverifikasi keberadaan atau keterjadian kelengkapan dan hak kepemilikan dan penilaian. Nah, langkah-langkahnya seperti lakukan konfirmasi piutang, kirim surat konfirmasi kepada debitur, pemeriksaan dokumen yang mendukung timbulnya piutang usaha. Selanjutnya, yang kelima, verifikasi terhadap penyajian dan pengungkapan. Nah, tahap ini auditor memeriksa klasifikasi piutang usaha, kelompok aktiva lancar dan aktiva tidak lancar.
Yang selanjutnya memeriksa klasifikasi piutang ke dalam kelompok piutang usaha atau non-usaha dan memeriksa surat representasi klien mengenai piutang sesudah tanggal neraca. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.